Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang mana video ini adalah tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Perencanaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Damsir SPDI MPDI. Nah, sebelum itu perkenalkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Nurina dan Permatasari dengan nomor NIM 12013265579. Saya berasal dari lokal AP 3D dengan jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, langsung saja kita ke video materi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Sehat walafiat bukan? Alhamdulillahirobbilalamin. Senang ibu mendengarnya jika anak-anak ibu semuanya sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita akan mempelajari mengenai materi pembahasan fitnah dan ghibah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita seperti biasanya, marilah kita bersama-sama membaca doa untuk memulai pembelajaran kita agar proses pembelajaran kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, setelah kita membaca doa ini, semoga saja Allah memberkati kita semuanya dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memulainya seperti biasa, Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai materi ini. Karena di sini kan kita memakai K13 nih. Jadi kan untuk K13, Ibu sebagai guru hanya sebagai pembimbing. Sedangkan kalian, para peserta didik, ialah sebagai peran untuk mengeksplor segala materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, langsung saja Ibu akan memulai materi kita, yaitu mengenai fitnah dan ghibah. Sebelumnya Ibu mau bertanya nih kepada ananda-ananda semuanya, udah ada yang tahu belum apa itu fitnah dan ghibah? Pastinya kata-kata seperti ini kalian sering mendengarkan kan? Atau jangan-jangan ananda-ananda semuanya sering melakukannya juga nih. Ayo, siapa yang tahu materi fitnah dan ghibah? Nah, benar sekali. Jadi, fitnah itu adalah saat kita menceritakan aib seseorang atau kejelekan seseorang tapi tidak sesuai dengan real atau kenyataannya. Itulah yang dinamakan dengan fitnah. Sedangkan ghibah itu adalah menceritakan keburukan seseorang atau menceritakan aib seseorang tapi yang sesuai dengan realnya ataupun yang sesuai dengan kenyataannya. Jadi intinya sebenarnya fitnah dan ghibah itu sama-sama menceritakan kejelekan orang, dan fitnah dan ghibah itu juga akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang akan merugikan diri kita sendiri. Nah, gimana dari penjelasan Ibu tadi mengenai fitnah dan ghibah? Apakah ananda-ananda semua bisa memahami dan mengerti? Alhamdulillahirobbilalamin, jika ananda-ananda semuanya dapat mengerti apa sih itu fitnah dan ghibah. Nah, selanjutnya Ibu di sini akan sedikit menyinggung mengenai dalil dari ghibah dan fitnah, termasuk hadis maupun Al-Qur'an. Yang pertama yaitu ghibah. Nah, mengenai ghibah ada terdapat dalam hadis riwayat Muslim nomor 2589 yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah berkata, "Tahukah engkau apa itu ghibah?" Lalu para sahabat menjawab, "Hanya Allah dan Rasulnya lah saja yang lebih mengetahui." Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, "Engkau menyebutkan kejelekan yang ia tidak suka untuk didengarkan oleh orang lain." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat,
Bagaimana jika yang diceritakan itu adalah kenyataan? Lalu Rasulullah SAW pun menjawab, jika sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Namun, jika tidak sesuai dengan kenyataannya, engkau telah memfitnahnya. Nah, ini dia dalil mengenai. Nah, yang kedua yaitu di sini Ibu akan memberikan satu dalil mengenai fitnah, yakni terdapat dalam Quran Surah Al-Buruj ayat 10, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah kepada orang-orang mukmin, baik itu laki-laki maupun itu perempuan, lalu kemudian ia tidak mau bertobat dan tidak akan melakukan tobat, maka bagi mereka itu azab jahanam dan bagi mereka itu azab yang sangat pedih. Ini terdapat dalam Quran Surah Al-Buruj ayat 10. Dari dua dalil di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya Allah dan Rasulnya saja itu sangat menentang yang namanya fitnah dan ghibah. Karena apa? Karena sama-sama membawa kita ke jalur yang akan mengantarkan kita kepada azab yang sangat pedih di akhirat nanti. Gimana nih para ananda-ananda ibu semuanya? Apakah masih mau kita melakukan fitnah dan ghibah? Tidak mau bukan? Nah, sebaiknya kita sebagai umat muslim menjauhilah perbuatan fitnah dan ghibah itu. Kan kita semua sudah tahu bahwasanya fitnah dan ghibah itu sangatlah perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Lalu selanjutnya di sini Ibu akan menyinggung nih tips-tips apa saja yang dapat ananda-ananda lakukan agar ananda-ananda semua ini di sini semua dapat menghindari perilaku ghibah dan fitnah. Mau tahu nggak? Mau tahu aja atau mau tahu banget nih ananda-ananda semuanya? Ayo, gimana? Mau tahu? Oke, Ibu kasih tahu nih tips-tipsnya. Ada 8 tips untuk kita tuh terhindar dari perbuatan fitnah dan ghibah. Yang pertama yaitu bergaul dengan orang baik. Kita boleh bergaul dengan siapa saja, namun kita harus tahu bagaimana kita menyikapi pergaulan tersebut. Tapi usahakanlah kita bergaul dengan orang-orang yang baik akhlaknya. Dan yang kedua yaitu menjaga dan menahan lisan. Pernah dengar nggak sih ananda-ananda semuanya mengenai pepatah yang mengatakan lisanmu harimaumu? Gimana tuh maksudnya? Nah, maksudnya adalah harimau itu kejam bukan? Harimau itu ganas bukan? Itu yang dimaksudkan. Mengapa harus kita menjaga lisan? Karena lisan kita inilah yang menjadi sumber dosa yang sangat sering dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Maka dari itu kita harus bisa pandai-pandai menjaga dan menahan lisan kita dari mengatakan hal-hal yang tidak berguna sama sekali. Dan yang ketiga yaitu cepat sadar bahwasannya ghibah dan fitnah ini adalah dosa yang besar. Jadi kita harus selalu mengingat agar kita tuh terhindar dari fitnah dan ghibah, bahwasanya fitnah dan ghibah ini dosa yang besar. Jangan sampai kita melakukannya. Itu yang harus kita ingat. Itu yang harus ananda-ananda semua ingat. Oke? Baik, yang keempat yaitu introspeksi diri. Nah, ananda-ananda ibu semuanya, sebelum kita melakukan sesuatu atau sebelum kita menilai seseorang, baik buruk atau jeleknya dia, bagaimanapun kita juga memiliki kekurangan bukan? Nah, dari situlah kita harus introspeksi diri. Jangan sampai kita bisa menceritakan orang lain, tetapi kita sendiri juga lebih buruk dari yang kita ceritakan itu kan? Nah, nauzubillah min dzalik. Nah, yang selanjutnya itu takut akan dosa dan neraka. Ingat saja bahwasannya Allah mengancam siapapun itu yang melakukan fitnah dan ghibah akan mendapatkan azab yang sangat pedih di neraka jahanam nantinya. Selanjutnya yaitu saling mengingatkan. Nah, ananda-ananda semua di sini memiliki bestie bukan? Atau bisa disebut juga dengan sahabat ataupun teman. Nah, semoga ananda-ananda ibu semua di sini memiliki teman-teman yang saling mengingatkan kepada jalan kebaikan. Lalu selanjutnya yaitu ingat kebaikan orang tersebut. Nah, sebelum kita ingin menceritakan kejelekan dia, coba deh kita ingat-ingat. Pasti orang tersebut pernah melakukan sebuah kebaikan kepada kita, bukan? Nah, jangan sampai orang tersebut sudah baik kepada kita, tapi nyatanya malah kita ceritakan di belakang.
Kan itu namanya tidak baik. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu selalu berpikir positif. Nah, selesai sudah Ibu menjelaskan mengenai materi atau poin-poin penting dari fitnah dan gibah ini tadi. Selanjutnya, kita akan mendengarkan presentasi dari teman-teman kita yang menjadi kelompok penyaji materi mengenai fitnah dan gibah pada pertemuan hari ini. Nah, kepada anggota kelompok pemateri hari ini, Ibu persilahkan untuk menyajikan materinya mengenai fitnah dan gibah, dan untuk teman-teman yang lain atau kelompok yang lain agar menyimak mengenai penjelasan materi ini. Karena Ibu hanya menyinggung poin-poin penting saja, sedangkan untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan Ananda semuanya akan disajikan oleh kelompok pemateri pada pertemuan kita hari ini. Hai teman-teman semuanya, gimana nih dengan video pembelajaran Nurin? Bisa dimengerti nggak? Amin, semoga dapat dimengerti ya video pembelajaran Nurin ini mengenai materi fitnah dan gibah. Dan semoga kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekati hal-hal atau mendekati perilaku tercela ini. Mungkin cukup sekian video pembelajaran dari Nurin. Jika ada tutur kata Nurin yang menyinggung hati ataupun jika tutur kata Nurin ini ada yang salah, Nurin mohon maaf atas kehilafan Nurin, dan Nurin tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.